Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Matur nuwun sih Kiai, ini kami dari tim Ngonsen Deka sudah diperkenankan sowan di dalemipun Kiai Ahmad Marzuki karena kami sangat bersyukur dan berbahagia mendengar Bapak Kiai Marzuki ini sudah pulang. Dan di sini kami melihat Bapak Kiai yang sehat, bugar dan masih tetap fit, eksis dengan segala kelebihan Bapak Kiai ini. Mungkin Bapak Kiai bisa memberikan kabar bahagia ini kepada masyarakat Jepara. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Mbak Dinda. Alhamdulillah, mulai sejak saya ada di pengasingan sampai kembali kepada keluarga di rumah ini dan masyarakat secara umum, Allah senantiasa berikan kesehatan jasmani maupun rohani, lahir maupun batin. Itu pun karena saya selalu menjaga kesehatan itu dengan berolahraga. Olahraga jasmani setiap pagi saya itu bersepeda statis itu Di sana ya Kiai. Kemudian setelah dapat sekitar 2000 ayunan, kemudian saya jogging. Habis jogging kemudian ya itu menggantungkan kaki ke atas itu. Istilahnya yoga. Yoga, oh iya. Yoga. Ya, kemudian setelah itu sarapan pagi, habis sarapan kemudian mandi, baru olahraga batin. Olahraga batin. Iya. Saat ketika di lapas ternyata di sana begitu damainya, seperti tidak merasakan bahwa itu kondisi di lapas. Bahkan Pak Kiai di sana sebagai ustadz mulang ngaji, mengislamkan beberapa orang di sana, belajar kitab. Dan setelah Bapak Kiai Marzuki sekarang sudah kembali berkumpul dengan keluarga, dengan warga masyarakat Jepara yang merindukan Pak Kiai saat ini, kira-kira kesan seperti apa Pak Kiai dari masyarakat, antusiasme masyarakat ini loh, sampai kayak gini. Bahkan kalau kami melihat ya Pak Kiai, rumah Bapak Kiai ini seakan-akan punya gawe gitu. Seperti orang punya gawe, punya hajat besar gitu. Atau bahkan ini nggak hanya sekedar punya hajat besar, karena berhari-hari bahkan bisa 1 bulan full ini nggak berhenti gitu. Bagaimana kira-kira kesan dari Pak Kiai? Kesan tentang itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Iya. Tidak bisa dinilai dengan mata uang. Itu semuanya memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya didasari dengan ikhtiar yang selalu saya sampaikan, karena Rasulullah telah bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa yang ketika habis menunaikan ibadah sholat 5 waktu mau membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka orang itu dosa-dosanya, walau dosanya itu sebanyak dedaunan pepohonan yang ada di dunia, sebanyak tumpukan pasir yang ada di dunia, sebanyak buih yang ada di lautan, itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, ya Allah. Apalagi mau menambah dengan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa masyayikhi wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali. Maka
Allah akan memberikan sifat cinta kepada orang yang membaca itu, dan Allah tanamkan kepada hati seluruh umat manusia, lebih-lebih umat muslim di dunia. Jadi orang itu akan dicintai oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Tentunya ini bukan saya sendiri yang merasakan, saya yakin atau kami yakin seluruh masyarakat Kabupaten Jepara ini juga merasakan hal yang sama yang seperti kami alami. Buktinya sampai sekarang semuanya pada sowan Kiai. Dan seperti ini Kiai, kami kemarin juga melakukan podcast dengan putranipun Kiai Gus Hajar. Itu antusiasme dari masyarakat karena merasa merindukan sosok Bapak Kiai Marzuki yang di situ duplikat dari Bapak Kiai Marzuki ada di Gus Hajar gitu. Wajahnya yang mirip, penuh senyuman. Beliau menyampaikan bahwa saya di sini ingin atau terinspirasi dari Bapak yang selalu murah senyum. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada warga masyarakat yang telah menilai, memandang pribadi saya seperti itu. Tapi ya saya juga mohon doa semoga pandangan-pandangan yang telah disampaikan itu tidak membawa saya itu kemudian congkak, kemudian artinya aboh gitu. Artinya saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bisa bertawadhu, bersyadidul haya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amin. Ya, Rasulullah sampai diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin, afdalul khalqi alal itlaqi, afdalun nas khalqan wa khuluqan. Itu karena beliau itu sangat mengedepankan sifat sangat malu, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengatakan murah senyum, itu bukan berarti itu dilakukan dengan tanpa dasar, itu tidak, tapi ada dasarnya. Tabassamukum sodaqah, senyummu itu sodaqah. Jadi ketika bertemu dengan orang kita bersenyum, itu sudah kita memberikan sodaqah. Bahkan kalau menurut Kang Haji Umar Irama, itu bisa menjadi obat awet muda. Apabila engkau mau awet muda, banyak-banyaklah tersenyum dan tertawa. Bapak Kiai Marzuki, tentunya kita semua memahami kondisi dan situasi saat ini, bahkan ini seluruh dunia yang menimpa Jepara juga belum berakhir. Kami mengatakan karena ternyata ini juga pandemi datang lagi yang namanya Omikron dan lain sebagainya. Covid yang belum selesai ini, himbauan dari saya kepada seluruh warga masyarakat, lebih-lebih para tokoh, untuk tidak saling menyalahkan. Harus bisa mengedepankan sifat gotong royong, tolong menolong. Seumpama ada sebagian masyarakat yang terindikasi terkena COVID itu, maka berikanlah mereka arahan. Mulai dari mereka itu cara mengantisipasinya, kemudian harus dibawa berobat kemana. Jangan kemudian alah aku sadurung kena saiki ben kena kabeh. Kan hancur-hancuran ini. Tidak boleh. Karena namanya penyakit itu pasti Allah mendampingi obatnya. Inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Illal haram, kecuali
penyakit pikun. Itu yang menyangkut tentang pandemi COVID. Kemudian yang terkait dengan perpolitikan, saya sudah sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa saat ini sudah masanya anak-anak. Masanya anak-anak. Orang macam le, orang tuanya melu-melu bermain sepak bola. Orang tuanya tinggal mendorong, mengarahkan, mendoakan, supaya apa yang pernah dianugerahkan oleh Allah itu bisa dianugerahkan kepada anak-anak juga. Itulah yang namanya estafet. Estafet. Memang susah sekali. Maka saya sering mengatakan seperti ini. Kalau kamu itu mendapatkan anugerah berupa apapun, ojo mung kanggo awakmu dhewe. Nek iso ya awakmu, anak-anakmu, bahkan sampai cucu dan cicitmu. Nah itu harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Modal utama adalah ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Dengan itu insya Allah estafet bisa berlanjut. Ketika kita mendapatkan anugerah apapun itu, jangan sampai kemudian ketika kita itu menerima anugerah itu menjadi orang yang cepat kagetan. Ojo ngantek kagetan. Dikai jabatan kaget, dikasih limpahan rezeki uang banyak kaget. Kalau kagetan itu pasti akan berefek yang kurang baik. Misalnya dikai jabatan kaget, asale bocah biasa, arti apa-apa terus kayak jabatan. Jadi ini Petro, jadi ratu niku. Cok kadang-kadang ya bersikap yang tidak kepada yang lain, sifat merasanya tinggi. Sekali lagi terima kasih, rasa terharu kami, rasa bahagia kami, bersyukur kami bisa sowan Kiai ini sangat tidak bisa kami sampaikan dengan kata-kata, dan semoga Allah yang membalas kebaikan Kiai. Amin. Kami tetap masih menganggap Kiai adalah pimpinan kami. Kiai adalah sosok yang menginspirasi kami. Terima kasih sekali. Mohon sekiranya Kiai biar situasinya makin adem, makin sejuk, makin nyaman, damai, berkenan untuk bersolawat di podcast ini, Kiai. Monggo. Terima kasih. Tutu bandane, tutu pangkate, ajine menungso, mungguh pengirane, tutu gagahe, tutu ayune, mulyane menungso, mungguh pengirane, angin amarga iman takwane, angin amarga ilmu lan amale, angin amarga ati lan amale. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfatan ya jiratal alami,
يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Terima kasih. Matur nuwun Kiai. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.